mancing itu terapi loh. Terapi maksudnya gini, selama orang sebulan tuh kredit banget di jalanan gitu kan, adalah waktu sehari buat bener-bener dia seneng di perasaannya tuh bener-bener happy di empang, terus ketawa-ketawa gitu, terus besok lagi hari Seninnya lagi mereka tuh sudah fresh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel Foya bersama gue Yashuar Sapa. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang mana dia adalah seorang ketua komunitas pemancingan Koyolovers. Mau tahu siapa dia? Halo Bang. Halo Sehat? Bang, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, oh ya, ini gue manggilnya abang aja ya, Bang Ya, Akbar ya. Abang, sama aja. Bang, nggak, gue mau nanya nih sebenarnya sih, kita lagi ada di mana Bang? Ada ini sih di Bambu Kuning, tempatnya di Bojong lah. Di Bojong ya? Bojong. Kita ada acara apa tuh Bang? Ini sebenarnya sih schedule bulanan deh, Koyolover. Koyolover tuh komunitas anak Menteng Atas ya. Menteng Atas ya. Sebenarnya sih tiap bulan kita ngadain di akhir tiap bulan, kalau nggak di awal tiap bulan gitu ya. Tujuannya sih silaturahim. Silaturahmi ya? Ya silaturahmi. Ya Ini teman-teman yang udah, ini semua pekerja semua. Ya oke. Ini Bang, maksud awal pertama kali terbentuknya komunitas Koyolovers ini kapan tuh Bang? Kira-kira 2 tahun yang lalu lah ya, 2 tahun lewat lah. Jadi kesamaan hobi gitu ya. Kan kita nih komunitas badminton juga ada ya. Iya. Permata 12, sorry. Permata 12, terus kebetulan juga anak-anak Permata juga suka mancing. Terus temen yang anak di Permata juga punya empang di sini nih. Oh gitu. Iya. Berarti ada salah satu anggota bulu tangkis di Permata punya empang di sini. Oh, punya empang di sini. Ya. Punya empang di sini ya. Terus kebetulan juga kita punya hobi-hobi mancing, tapi nggak semua sih, tapi sebagian besar lah anak-anak Permata punya hobi mancing. Ya udah, bentuklah tuh. Kira-kira 2,5 tahun yang lalu lah mancing bareng. Terus awalnya sih mancing gitu ya. Terus mau bikin seru-seruan nih gitu kan. Iya. Mau bikin seru-seruan, terus apa nih gitu ya. Tapi kita nggak mau pakai apalah gitu ya, uang apa. Jadi kita seru-seruan. Ya udah kita pakai koyo nih. Jadi berarti seru-seruan itu tetap mereka patungan kan buat beli ikan? Kalau ikan sih biasa kita patungan ya, patungan. Pokoknya intinya dari kita untuk kita ya? Dari kita untuk kita. Jadi kalau Koyolover tuh jadi batas waktunya kita sih biasa nih. Mancing dari jam 9 sampai lohor lah. Patokannya lohor, azan selesai. Setelah itu kan ikan dikumpulin nih. Angler nih masing-masing nih. Yang paling sedikit ya dia dikoyoin. Dia itu ya, paling sedikit dia yang kena hukuman. Hukumannya berarti apa sih? Biasa dipakein koyo. Pakai koyo ya? Koyo di mana? Sini. Koyo di jidat. Koyo di jidat. Sama apa? Sama dasi ya? Sama dasi, terus ya emblemnya tuh yang aneh-aneh lah. Yang pokoknya kita nih kemari buat ketawa-ketawa gitu ya. Berarti selama Koyolovers ini berarti kan udah sering pasti akan ada korban kan? Oh selalu. Iya, tapi mereka ada yang baper gak? Oh enggak, di sini nggak ada baper-baperan, nggak ada baper-baperan. Pokoknya di sini nih karena orang kerja semua, dalam waktu sebulan boleh dong kita nih ngumpul, kita seneng-seneng ketawa-tawa. Nih pokoknya nih kita ketawa-tawa di sini nih. Nggak ada istilahnya baper-baperan lah, pokoknya dari kita, oleh kita, untuk kita gitu aja. Jadi intinya sebenarnya Koyolovers itu ada ajang silaturahmi, cuman dalam bentuk mancing, benar, makanya makanya dibilang komunitas Koyolovers pemancingan. Ya, Koyolover Permata 12. Itu berdirinya di bulan apa sih Pak? Ingat nggak? Kira-kira mundur sekitar 2,5 tahun tuh, kalau nggak salah kita awalnya apa ya? Awalnya tuh pertengahan tahun lah gitu ya.
Terus tadinya kan mancing tuh ada yang kesana, ada yang kemari Iya, pokoknya gitu. ada pemancingan di mana mereka punya hobi lah ya. Terus ya udah, yuk kita mancing bareng deh. Tadinya Ada sih ide gitu kan. Terus setelah ada ide, ya udah kita bikin Koyo Lovers kayak begini. Udah jalan terus sampai Oh, sekarang. berarti terbentuknya ini karena ada beberapa anggota yang emang hobinya mancing, akhirnya tercetuslah untuk membuat, ya udah kita bikin satu tempat. Betul. Satu tempat di mana di salah satu rumah yang punya empang. empang. Iya. Dan itu jadi ajang rutin ya. Ajang rutin. Pokoknya nih dalam sebulan, kadang-kadang juga kalau emang pada nekat-nekat nih sebulan 2 kali. Kalau misalkan ini ada public holiday nih dalam sebulan tuh banyak tuh tanggalan merah. Kadang-kadang kita ngambil sebulan 2 kali. Tapi yang pasti sebulan sekali lah kita pasti itu. Kenapa berarti semboyannya adalah yang nekat. Yang nekat, kan? yang hobi sama yang nekat. Yang nekat. Ya. Jadi kalau cuma hobi dan dia nggak nekat, dia belum tentu berani deh. Betul, karena gini, dari Menteng atas sampai sini kan sekitar 40 kilo kan, bolak-balik sekitar 80 kilo. Kalau nggak nekat, nggak hobi, nggak sehati, terus susah nggak bakalan kemari. Enggak, soalnya yang uniknya sebenarnya gini, mungkin teman-teman yang sering ikut, mungkin ya teman-teman yang sering ikut, mereka tuh emang udah jago mancing tuh di mana-mana. Cuman yang uniknya di sini adalah bukan siapa yang paling hebat. Enggak. Bukan, tapi siapa yang dia dongol lagi sih kasarnya kasih. Siapa yang dongol dia yang dihukum deh. Iya, soalnya kan pas lohor itu kan penentuannya nih. Berarti dari jam berapa itu, Bang? Dari jam 9 sampai beduk lohor gitu ya. Lohor, setelah itu kita ya biasalah isoma dulu kan, makan, habis makannya juga dari kita oleh kita gitu kan. Kayak makan gitu, prasmanan, habis prasmanan baru tuh upacara tuh kayak upacara gitu kan. Hitung-hitung nih, siapa yang paling siapa yang dikit. Nah, tuh. Dia tuh yang korban itu ya. Di abis dia tuh dibombardir. Kalau nggak salah lu juga pernah ya, Bang? Oh, sering. 3 kali gue. 3 kali. Jadi yang uniknya gini, Bang Akbar ini adalah salah satu ketuanya ya, Bang. Ketuanya, tapi dia yang sering kena korban dari anak buahnya nih yang ada di sini nih. Nih jadi kita syuting nih, setelah kita syuting itu pas habis mancing juga, habis mancing ya, Bang. Habis ini di belakang kita nih kolam dan masih banyak yang mancing nih. Acara happy lah kita di sini. Iya, kita harusnya masih berlanjut ya, Bang. Masih berlanjut sampai jam 4. Biasanya sampai jam 4 yang nekat. Nah, makanya gue bilang tadi nekat nih. Lanjut lagi. Ya mau lanjut deh. Lanjut lagi sampai besok siang. Gila ya. kan di sini kalau dibilang tanpa batas lah. Karena kebenaran kan empangnya. Habis ini kan kadang-kadang juga kita beli lagi. Ya urunan aja gitu, urunan terus kita ya pokoknya intinya dalam sebulan yang kena macet di Jakarta terus segala macem tempatnya di sini buat cooling down aja kita nih. Iya, buat seru-seruan aja sih. Seru-seruan. Berarti ini mereka semua, maksudnya gini, komunitas Koyo Lovers Permata 12 ini mereka punya struktur. Selain ketua, bendahara, strukturnya sih simpel-simpel aja. Ketua, bendahara, sama sekretaris gitu ya. Tapi itu Bang yang bikin seru adalah ketika sebuah komunitas ada kepalanya. Jadi akan awet dibandingin cuman sekedar nama tapi nggak ada kepalanya. Jadi ya nggak enak kan. Sebenarnya sih iya. Sebenarnya sih kalau gue sih gini. Organisasi ini kecil kayak beginilah, pokoknya rame gitu kan. Jadi kita fair aja. Emang ada yang segini. Nih misalkan nih ikannya segini nih, gimana kita dadakan aja, kita tambahin lagi uangnya gitu. Pokoknya kita di sini nggak ada baper-baperan, nggak ada curiga-curigaan atau apapun namanya. Nggak ada yang jago-jagoan, nggak ada jago-jagoan di sini, semuanya jalan. Karena orang mancing tuh hoki sebenarnya, bukan jago, Bang. Hokinya 99%. Hokinya 99%. Gini sahabat, gue pun sebenarnya awalnya gue sendiri, Bang, nggak dibolehin sebenarnya sama orang tua gue, sama ayah gue, karena dia bilang kalau lu hobi mancing, lu akan keterusan dan lu akan ketagihan. Kalau lu nggak mancing, kayak badan tuh atau kepikiran tuh pengennya kayak empang gitu. Nah, itu yang bikin bokap gue tuh nggak ngizinin. Dia tuh kalau mancing, kalau sama gue juga, nasib lo sama gue. Gue dulu nggak hobi mancing, tapi setelah diajak asik, lanjut di laut terus kemari, ya udah sampai sekarang. Enggak,
Ya kalau gue tuh sebenarnya gue tuh dari kecil bang. Jadi bokap tuh hobi mancing. Nah bokap tuh hobi mancing. Gue dari kecil tuh dari SD setiap kali gue pulang sekolah yang gue tanyain bokap gue, bu ayah di mana? Ayah bapak lu no ke Empang. Gue nyusul bang, serius gue nyusul dari gue bawa joran tuh bokap gue mancing emas, gue mancing mujair kan. Dari kecil cuman emang pas hobi-hobinya tuh sekarang. Nah apalagi sebulan yang lalu ya? Bener gak sih yang gue bawa bokap gue? Iya. Sebulan yang lalu akhirnya? Enggak, 2 bulan yang lalu bokap lo yang ikut kemari. Akhirnya kita baru ada lagi. Baru kita ada lagi karena kita sibuk masing-masing kerjaan nih. Sibuk masing-masing kerjaan nih dan sempat sebulan nih. Sebulan terus mancing bokap lo nggak ada, lo kan ada tuh. Terus lo mau bokap lo terus lo ada terus baru sekarang lagi. Jadi, baru terrealisasi sekarang. Iya benar. Nah akhirnya gue pas dari sini bang, pas gue mancing ikan, enak ngeliatin pelampung tek dari situ gue awalnya tuh walaupun gue nggak bisa bikin umpan. Makanya pas kemarin gue mancing gue ngajak bokap karena emang bokap yang bikin umpan. Iya, bokap lu sih udah hebat lah gua akuin. Iya emang dia emang udah jam terbangnya udah. Iya udah. Kalau pilot tuh udah 1000 jam lebih lah. Iya emang. udah hebat lah, udah hebat buat gua. Ya kalau dibilang lah Empang sama bokap lo udah nyatu dah. Iya karena gini bang, jadi ini rumah bokap gua nggak jauh itu di Empang, jadi dia hampir setiap minggu dia mancing di sana. Nah, makanya gue bilang ya datang ke sini Al mau mancing bikinin umpan, udah datang. Karena emang gue belum, akhirnya setelah dari mancing itu ya gue konsultasi sama mereka, sama bokap gue karena emang bokap gue lebih dulu, jadi gue ya udah. Makanya pas ada acara lagi gue udah nggak minta bikinin umpan lagi. Sekarang udah bisa loh. Udah bisa dong. Ya, udah bisa nih gue, udah bisa. Karena gue nyoba terus. Gue nyoba. Enggak. Masalah dapet sih nggak jadi masalah bang. Gengsinya bang, asli sumpah. Gengsinya. Gila. Kalau lo lomba nggak dapet super ya udah. Clear. Clear dong. Udah nggak ada. Kalau nih sebulan diomongin. Iya. Dan kita ada komunitas, ada grup ya. Apalagi sekarang tuh zaman udah canggih, nggak kayak dulu. Handphone belum ada WhatsApp. Ada grupnya, mancing, grup badminton gitu kan. Nah, ini connect nih. Kalau ada yang kena koyok gitu kan di grup mancing, pasti kabarnya ke grup badminton nih. Udah habis itu ya? Habis dicakin, habis-habisan. Tapi bang gini, yang gue pengen tanyain adalah sebenarnya kayak Yolopers itu siapapun boleh ikut. Siapapun boleh ikut. Tapi gitu, jadi gini. Di sini kan lo tau sendiri, cuman 18 lapak paling lama lah 20 lah gitu kan. 20 lapak. Jadi kalau kita buka misalkan acara nih di akhir bulan, terus ya main duluan aja. Nah, tapi kita nih nggak begitu sih. Paling setengah hari ini misalkan lebih dari 20 atau 30 gitu. Kita orang sih ya asik-asik aja. Gue setengah hari nih, lo gantiin gue aja. Gitu ya. Jadi asik-asik itu bisa kayak gitu. Bisa. Jadi anak-anak sih asik-asik aja begitu. Iya, enggak boleh. Oh, enggak ada di sini. Enggak ada kayak gitu-gituan. Gue gini. Setelah gue gabung gitu ya di sini, sehati banget gitu ya. Lo kan tadi lihat gitu kita makan tuh nggak mau tua mau muda, mau tua siapa jabatan lo di luar, di sini semua sama. Di sini semua sama, lo mancing, lo misalkan kena koyo. Yang bedain cuma umpan nih. Yang umpan. Jadi semua sama, yang bedain cuma umpan. Iya benar. Yang bedain cuma umpan. Lo beruntung apa kagak? Itu. Itu beneran. Itu sejam nggak ngetrik atau sejam nggak dapet tuh rasanya pusing nih. Pusing. Udah panas pusing lagi. Mancing ngilangin pusing. Sampai sini nggak dapet ikan, tambah pusing ya bang. Bukan ngilangin, bukan ya. Tapi di sini kalau lo nggak dapet ikan, pulang lepas dan misalkan lo kan nggak kenal, gampang deh. Teman-teman kan di sini nih lo nggak dapet ikan kita bagi-bagi gitu kan. Bukan masalah bagi ya bang. Iya, malunya. Enggak, bukan. Ya masalah bagi ya pasti ya kita pilih namanya dari kita untuk kita pasti lo nggak dapet ya dikasih. Iya, kasih. Biasa. Cuman bukan masalah itunya nih. Bukan malunya kan. Malunya kan tempel koyo di sini nih. Dongo itu bisa nih. Tempel sini koyo, blok tulisannya dongo. Terus pakai dasi sini warna merah. Pakai emblem juga macam-macam ada kembang sininya. Lucu-lucuan gitu loh. Jadi kayak kita nih apa ya? Itu dia tadi gue bilang
kayaknya komunitas kayak gini baru gue deh. Yang kayak koyok loper belum, maksudnya selama ini kan mancing begitu aja kan, mancing pulang. Tapi gue kan bikin improvisasi nih. Ya gue mancing, gue silaturahim sama kawan-kawan gue, seneng-seneng, terus ya caranya tuh koyok loper seru-seruan aja. Iya, tapi tapi gue sih nggak tahu sih. Emang setiap kali gue datang ke Empang, terus gue jujur setiap kali gue ke Empang kita ngobrol, gue nggak tahu kan. Jadi kita tuh nggak kenal siapa. Betul. Tapi ketika di Empang kita kayak udah orang kenal. Iya, itu dia. Nah, ketika gue lagi main kemana, terus gue ceritain tentang komunitas ini, mereka tertarik. Tapi ya gue kan sebagai orang yang baru ikut, bukan keputusan di gue kan. Dia gimana nih, mau ikut gabung bisa gak? Ya gue bilang ya nggak tahu, cuman gue cerita dan dia menarik intinya gitu. Emang ya mungkin komunitas mancing itu banyak sebenarnya ya. Betul. Cuman yang membedakan itu cuman mungkin koyolovers itu, koyolovers ini kan. Biasanya kan orang mancing udah mancing pulang mau dapat berapa balik gitu Ya, kan. biasanya Ketemu mereka cuman bersay hello aja. Kalau Iya, di sini enggak. Mereka biasanya emang banyak komunitasnya. Cuman nggak ada yang kayak gini. Iya, bener. Gitu doang. Aneh. Iya. Aneh tapi ada. Aneh tapi ada ya. Bulu tangkis iya. Apa koyolovers? Koyo mancing juga iya. Apalagi ya? Tapi bang, gini bang, yang gue pengen tanyain adalah, ada nggak sih kan lo acara koyolovers ini kan hampir setiap bulan ya, hampir setiap bulan di sini. Nah, yang gue mau tanyain, ada nggak sih lo rencana buat mancing di luar di sini, di luar Empang Bojong misalnya di mana tapi pakai koyolovers juga? Kayak Pernah. Serius? Pernah. Di mana? Di belakang Mabes waktu itu dapat undangan kan. Dapat undangan tuh ada 40 lapak lebih lah. Mancingan apa itu teman dia anggota koyolovers juga, cuman dia jarang hadir karena dia kan Sibuk lah ya. Iya, bagian syuting lah apa gitu. Terus kita diundang situ. Koyoan juga di sana. Oh gitu. Iya. Orang juga pada ngangak ngeliatin apa-apaan pada berisik begitu. Ya, tapi begini, kita ya beginilah. Iya. Kalau mancing ikan yang udah biasa kan gitu ya. Koyoknya orang pada ngeliatin apaan sih pada berisik banget, pada yang koyok pada begitu gitu. Di tempat orang. Kalau di sini kan emang dia biasa, emang tempatnya di sini. Ya emang koyolovers itu terbentuknya sebuah komunitas koyolovers ya di sini. Iya. Ya wajar. Cuman kalau di tempat orang ya akan jadi pertanyaannya apa sih? Iya. Gitu ya. Iya. Ini apa sih? Nah, gini bang. Nah, ada gak sih sebenarnya teknik khusus memancing di koyolovers? Enggak ada, sama standar-standar aja gitu kan. Maksudnya kalau lo mancing ya paling pakai joran yang 15, 16 gitu ya. 151 itu mungkin panjangnya. Panjang ya. Terus mata kailnya paling nomor 3. Terus ya biasa aja. Biasa aja. Iya, makanya tadi gue bilang lo mau seumpan apapun bagus, lo kalau nggak hoki ya udah kena koyo. Nah, koyo tuh. Kayak nih sekarang nih. Kayak ini kan. Lu lolos ya, Bang? Lolos. Yang penting lolos deh. Yang penting lolos. Masalah dapet ikan berapa mah itu urusan belakangan. Urusan belakangan kayak gitu. Yang penting lolos deh. Iya. Tapi Bang, gini. Buat mungkin kalau lu ada teknik gak buat mancing ikan mas gini? Untuk mungkin ada teman-teman yang emang baru pengen mencoba untuk mancing, lu ada Suggest gitu maksudnya. Iya, maksudnya ada tekniknya gak buat mereka yang sekarang sih kalau orang mancing yang penting dia hobi mancing ya gitu. Kalau lo nggak hobi mancing coba-coba kan lama. susah ya? Susah. Kalau lo yang penting lo hobi mancing pasti ketemu deh. Pasti ada ya? Pasti kan orang nanya sini, nanya sana, ketemu di komunitas, pasti kan ada diskusi tuh. Lu sebenarnya umpannya apa sih? Lu pakai pasti. Kita kan belajar alam semua, belajar dari kita ngumpul nih. Semua namanya komunitas kan begitu. Lo pakai umpan apa sih, terus mata kail lo apa, terus jenis pancingannya apa, kayak segala macam kan kayak begitu. Jadi gue pikir sih yang paling penting kalau lo mancing, lo suka mancing dulu, hobi mancing, pengen mancing gitu loh. Kalau lo nggak pengen mancing ya udah susah. Nggak kan ada orang karena mancing itu kan butuh kesabaran. Kadang lo bisa 4 jam 5 jam di empang aja sabar aja nungguin nggak dapet. Nah kalau emang nggak hobi baru sebentaran aja udah bubar. Iya, karena orang mancing itu nggak bisa maju Bang.
Oh iya, maju kejebur. Iya makanya. Orang mancing nggak bisa maju kan? Maju kejebur. Iya. Nah tapi gini bang, kalau untuk umpan sendiri bang, lu biasanya pakai umpan apa? Biasalah kalau aku kadang jagung di blender, terus campur amisane, salmon campur, dicampur tuna, campur udang, di santan terus. Ya standar lah ya. Standar lah, standar. Mungkin kalau teman-teman pengen bikin umpan, banyak lah itu tutorial di YouTube ya. YouTube bos, ribuan Lu kali. apa aja ada. Padahal diputer-puter aja di situ-situ Iya. aja. Ini kemari, itu juga Itu umpannya juga, ya. diputer-puter doang. Bang, jadi gue pengen nanya sih satu yang kan gue juga belum berumah tangga nih. Nah, lu kan pasti udah berumah tangga, Betul. udah punya anak. Nah, Punya. yang gue mau nanyain adalah gini bang, lu memberikan kebebasan gak sih kepada anak lu? Kan lu tahu nih, lu adalah hobi mancing dan juga tahu anak lu main bulu tangkis bareng sama gue juga kan. Lu memberikan kebebasan gak sih buat anak lu untuk mengikuti jejak lu sendiri, atau dia punya pilihan tapi lu support aja gitu? Kalau kayak begitu sih selama dia positif mancing sih kenapa enggak? Ini kan sebenarnya kalau mau jujur tuh mancing itu terapi loh. Terapi maksudnya gini, selama orang sebulan tuh kredit banget di jalanan gitu kan, adalah waktu sehari buat bener-bener dia seneng di perasaannya tuh bener-bener happy di empang, terus ketawa-ketawa gitu, terus besok lagi hari Seninnya lagi mereka tuh sudah fresh lagi. Terus udah kita kan di sini di pagi udah berjemur. Berjemur sampai berjemur ya, panas banget lebih-lebih ya, panasnya lebih bukan main gitu kan. Jadi alhamdulillah sih, jadi kita tetap protokol, jalankan pemerintah, kita tetap dukung lah. Kita sih berharap bahwa ya mudah-mudahan lebih cepet banget ya. Kita berharap ini cepat berlalu biar semuanya juga lebih Ya kita berharap Indonesia ini kembali sehat lagi. Betul, Indonesia sehat. Jadi kita nih komunitas yang mancing bukan di Koyoloper aja, yang lain ini masih bisa muter, dan yang punya empang juga kan berputar juga gitu kan, rezekinya jadi ada gitu kan. Ya sekarang kayak dibatasin banget ya, 50% gitu kan, banyak juga pemancingan yang belum masih banyak yang belum buka gitu. Masih banyak Masih juga banyak. nih. Nah kita buka emang karena empang kembali lagi karena ini tetap diadakan karena ya empang pribadi aja dan gak disewain kan? Enggak, Cuman buat kita pribadi aja. pribadi doang. Kita maksudnya setelah kita nggak ada nih, kita nggak pulang, nggak ada lagi yang mancing, nanti Ya bulan depan mancing lagi. Berarti jadi emang bener-bener khusus nggak nggak kemana-mana, nggak ada orang lain yang mancing. Jadi sebulan sekali kita balik lagi dengan empang yang sama, orangnya juga mungkin itu juga. Oke, Bang, sebelum gue tutup nih, si komunitas Koyolovers itu ada IG gak sih, atau belum punya, atau media sosial? Nggak ada. Baru sih Baru rencana? Baru rencana mau ke IG atau di Facebook yang gitu. Cuman kan kita nih sebenarnya sih udah 2 tahun setengah ini udah jalan, kita sih belum sempat kepikiran kayak gitu ya, karena kita nih masing-masing hari-harinya kan sibuk, terus sekarang juga masa pandemi kayak begini, kita juga nggak mau ada orang untuk selama masa pandemi ini juga Koyolovers nggak mau ada peserta dari luar, karena kita juga nggak tahu ya. Betul, anak teman-teman kita aja, dan alhamdulillah sih sampai sekarang juga nggak berapa kali di rapid atau di swab juga alhamdulillah negatif. Gitu. Mungkin karena mancing terus berjemur kali ya. Karena mancing berjemur, pikiran juga tenang gitu. Imunnya naik loh. Imun naik. Iya. Kalau orang imun tuh turun kan karena ada stres. Di sini nggak ada yang stres. Nggak ada. Pas semuanya. Stresnya kalau nggak dapat ikan. Tapi itu kan happy-happyan aja. Iya, maksudnya stresnya pada saat itu doang. Oke. Makasih banget Bang, lu udah mau dateng dan udah mau gabung di channel gua. Makasih lu udah mau, kita bukan tuker pikiran sih sebenarnya, lebih tepatnya kita ngobrol aja, lebih sharing ngobrol aja. santai aja ya. Ngobrol santai aja. Terus juga ya kita berbagi lah kayak begini. Dan gue berharap podcast lo ke depannya lebih baik lah. Amin. Yang mendoakan lebih baik gitu ya. Ya, amin. Buat teman-teman yang udah nonton video-video gue sebelumnya, thanks banget. Jangan lupa
like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel gue. Terima kasih, dadah. Gue Yasu Alsapa pamit. Akbar, Ketua Koyo Loper, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.